Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya. Saya Romo Sani Saliwardaya MSc dan saya sekarang bertempat tinggal di pengobatan alternatif Romo Lukman di Purworejo. Renungan yang hendak saya bawakan pada hari Minggu Paskah yang kedua ini saya beri judul ketakutan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pengalaman kita sehari-hari, takut atau ketakutan membuat orang biasanya pertama-tama mengurung diri. Entah ada di dalam ruangan kamar sendiri, tidak mau keluar, atau mengurung diri dalam arti tidak mau berjumpa dengan orang lain. Tapi di sisi lain, ketakutan juga bisa membuat orang lalu bertindak yang sebaliknya. Dia menjadi kelihatan sangar, tampak garang, mencari-cari pembenaran. Atau dalam bahasa kita, bahasa modern sering disebut dengan mencari rasionalisasi. Dua bentuk ketakutan ini membuat orang lalu tidak bisa berpikir dengan bersih, tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia hanya mau mengikuti apa yang menjadi cara pikirnya sendiri. Bacaan Injil hari ini dari Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31 kiranya menceritakan situasi ketakutan para murid setelah kematian Yesus. Para murid yang takut akan orang banyak mengunci diri, masuk dalam ruangan yang terkunci. Mereka tidak mau bertemu dengan orang lain. Mereka hanya mau bertemu dengan kelompoknya sendiri. Bahkan ketika Yesus hadir menampakkan diri, mereka pun tidak berani menjawab sapaan Yesus yang pertama. Entah tidak berani menjawab karena kaget, saking kagetnya, atau juga karena barangkali karena masih takut. Pintu terkunci, kok ada orang bisa masuk. Damai sejahtera bagi kamu. Salam yang diwartakan oleh Yesus kepada mereka tidak mereka tanggapi. Thomas di sisi yang lain sepertinya tidak menampakkan rasa takutnya karena waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, Thomas tidak ada. Kitab suci tidak menulis Thomas ada di mana, tapi tidak ada bersama mereka. Mungkin berada di luar. Bisa jadi Thomas juga sedang menampakkan sikap sangarnya kepada orang-orang lain. Bisa jadi. Tapi yang jelas, Thomas juga ketika diberitahu oleh teman-temannya bahwa kami telah melihat Tuhan, maka muncul sikap rasionalisasi Thomas. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara-saudari yang terkasih, ketakutan memang membuat orang tidak bisa lagi mencermati kata-kata Tuhan. Ketakutan membuat mereka lupa bahwa Tuhan telah mengatakan kepada mereka bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Emosi menguasai alam pikiran. Poin yang kedua yang baik untuk kita renungkan ialah penampakan Yesus selalu terjadi di dalam komunitas,
pada saat para murid berkumpul. Penampakan pertama kepada Maria Magdalena pun, Yesus mengajak Maria untuk pergi. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Yesus meminta Maria untuk menyampaikan berita ini kepada komunitas. Maka penampakan Yesus selalu terjadi pada komuniter. Yang ketiga, penampakan Yesus juga selalu mengajak untuk pergi, melaksanakan perutusan. Dampak dari penampakan Yesus ialah bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk komunitas, untuk perutusan. Dengan demikian penampakan tidak bercorak individual. Saudara-saudaraku, apakah yang dapat kita petik dari bacaan Injil hari ini sebagai pesan untuk kita? Yang pertama, kita diutus sebagai komunitas, sebagai gereja. Tidak ada seorang pun yang diutus atas nama sendiri dan demi nama sendiri. Perutusan kita adalah perutusan komuniter gerejani. Yang kedua, kita diajak untuk tidak takut, agar kita bisa berpikir dengan bersih dan jernih untuk melaksanakan tugas perutusan tersebut. Kita diajak untuk tidak takut, karena ketika kita berada pada perutusan gereja, Tuhan sendiri yang mengutus kita dan Tuhan yang memberi kita kekuatan dengan Roh-Nya yang kudus. Marilah kita melanjutkan perutusan kita dalam semangat kebangkitan Tuhan, agar kita sungguh-sungguh bisa menjadi cahaya bagi orang lain, cahaya yang memberi kehidupan. Berkat Tuhan untuk kita semua.